Nah itu tobat inabah. Tobat dilihat dari tujuan orang itu ingin tobat itu ada dua. Yang pertama tobat inabah, ada yang disebut tobat istijabah. Yang tadi tobat inabah adalah tobatnya orang yang dilapisi ketakutan oleh api neraka. Tapi ada tobat yang tingkatannya lebih tinggi lagi dari tobat inabah. Tingkatannya lebih gede lagi. Disebut tobat istijabah. Ini lebih tinggi tingkatannya. Kalau tobat inabah, tobat karena takut api neraka. Tapi tobat istijabah, takut diguyur rasa malu sama Allah. Ini tobat tingkatan yang lebih lagi ya. Kalau tobat inabah adalah tobat yang takut pada api neraka. Takut dia disiram api neraka, takut masuk api neraka. Tapi tobat istijabah adalah tobatnya orang yang takut dipenuhi rasa malu sama Allah. Ya Allah, aku lebih baik ke neraka, aku lebih baik masuk ke neraka daripada menanggung malu terhadapmu. Itu tobat istijabah. Udah tobat-tobat kalangan orang-orang yang salik ya, orang yang sufi. Ya Allah, aku lebih baik masuk api neraka daripada menanggung malu gitu. Engkau telah memberikan hamba banyak nikmat ya, tapi tega-teganya ya Allah hamba berlaku seperti ini. Engkau yang memelihara hamba ketika tidur, pas bangun, dipelihara kita tuh. Pas tidur, pas bangun masih sehat. Dipelihara tuh kita pas lagi jalan gak tabrakan. Itu sama Allah dipelihara kita. Tapi tega-teganya kita ngelakuin kayak gini. Tuh tobatnya orang yang istijabah namanya. Tobatnya orang karena merasa malu sama Allah. Mau ditaruh di mana muka aku ya Allah? Engkau sudah memberikan segalanya kepadaku. Tapi tega-teganya hamba kayak gini. Tega-teganya. Itu kalau tobat kayak gitu, itu tobat istijabah namanya. Udah bukan api neraka ngeliatnya. Kira-kira kita tobat di mana ya? Tingkat kita mana tuh? Jangan-jangan kita tobat isti'anah juga, tobat inabah juga enggak kayaknya. Yeah. Kalau tobat orang-orang yang benar itu kalau tobat orang yang benar itu tobat orang-orang yang terus-terusan tobat. Jadi tobat itu bukan hanya tobat, oh udah tobat. Tapi tobat orang itu ada tingkatannya. Ada 2 tingkatan. Ya, ada 2 tingkatan dilihat dari kualitas tobat. Itu ada 2 tingkatan. Tingkatan dasar itu tobat orang-orang yang menyesali dosa-dosa besarnya. Seseorang udah ngelakuin dosa besar, ditobatin sama dia, disesalin sama dia. Terus udah tobat sama hal-hal yang besar, tobat sama hal yang kecil. Ya, ngerasa nyinggungin orang. Ya itu orang sakit hati gak ya Allah? Ya Allah, gue berjamaah telat. Itu dosa-dosa yang kecil kayak gitu. Ditobatin sama dia. Jadi orang yang tobat itu terus-terusan tobatnya. Dosa besar udah ditobatin sama dia. Nah terus ngerasa tobat lagi. Udah beres nih nobatin dosa-dosa yang besar. Nah dosa-dosa yang kecil tuh langsung ditobatin juga sama dia. Ngerasa ada lagi dosa gitu. Jadi orang yang bertobat akan dosanya itu semakin ngerasa dosa terus. Orang yang tobat itu tobatnya terus-terusan. Udah tobatin dosa yang besar. Hal-hal yang kecil pun ditobatin sama dia. Yang tadinya biasa-biasa aja hal yang kecil, sekarang malah ditobatin sama dia. Hal yang kecil. Nah, udah nobatin, udah keseringan nih nobatin dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang makruh ditobatin sama dia. Misalkan berjamaah nih. Berjamaah enggak telat nih. Atau berjamaah di belakang nih ngelihat tulisan, itu nobatin sama dia. Ya Allah, tadi lagi sholat ngebaca tulisan. Tobat ya Allah tuh. Semakin kesini semakin
tingkat tobatnya parah gitu, ngerti gak sih? Orang yang tobat tuh gitu, semakin dia bertobat semakin dia kayak hal yang kecil juga, hal yang makruh bakal ditobatin sama dia. Yang makruh doang, yang makruh, dosa-dosa kecil udah ditobatin sama dia, udah lama ditobatin, udah tingkat parah lagi, udah tingkat lebih tinggi, yang makruh pun ditobatin sama dia. Ya Allah ampuni hamba ya Allah, hamba tadi lupa kepadamu, hamba tadi nggak ingat kepadamu, lagi ngomong sama orang-orang tapi lupa. Hal yang kayak gitu tuh ditobatin sama dia. Itu tobat yang orang-orang yang benar-benar tobat tuh kayak gitu. Semakin dia tobat, semakin hal-hal kecil ditobatin sama dia. Ya Allah tadi lagi ngomong sama orang tapi lupa sama engkau ya Allah, nggak ingat sama engkau dalam hatiku, tadi lagi ngobrol nggak ingat. Ya Allah tadi tuh azan tapi hamba nggak langsung sholat, ampuni hamba ya Allah. Yang kayak gitu-gitu udah mulai ditobatin. Kira-kira kita udah tingkat mana nih? Udah sini nih kita nih, belum nih? udah di mana nih? Apa nggak di sini? Nggak ada ya di tingkat ini. Itu gitu. Tingkatan dasar tuh kita orang bertobat, tingkatan dasarnya itu kita menyesali dosa-dosa besar kita. Kira-kira kita udah belum di tingkatan dasar ini? Menyesali dosa-dosa besar. Kalau udah, otomatis kalau dia udah bertobat, sering bertobat dosa-dosa besar, ditobatin tuh dosa besar. Nah, nanti hal-hal yang kecil pun yang menurut mungkin sekelas mata sepele, di mata manusia sepele, ditobatin sama dia. Ya Allah tadi hamba lagi ngobrol sama orang nggak ingat kepadamu. Ya Allah tadi udah azan tapi hamba nggak langsung sholat, maafin ya Allah. Tadi hamba lagi ngobrol kayaknya hamba tadi sombong, ampuni hamba ya Allah. Kayak gitu, hal yang kecil kayak gitu ditobatin sama dia. Gitu, orang yang bertobat itu makin begitu. Tingkatan dasar itu begitu. Nah, tobat tingkatan yang kedua yaitu tobat yang merasa dirinya baik. Itu tobat tingkatan yang paling tinggi lagi, itu tobat orang yang merasanya lebih baik. Itu yang bagus. Soalnya ngapain? Soalnya susah untuk menyadari susah untuk menyadari bahwa diri ini nggak baik gitu. Susah bahwa kita tuh nggak baik, itu susah. Ngomong sih gampang bahwa ya Allah nggak baik diri ini, tapi susah untuk meraktekinnya bahwa diri ini tuh nggak baik. Nah, makanya tobat orang yang menobati dirinya, tobat orang yang ya Allah hamba maafkan hamba ya Allah, hamba kayaknya merasa lebih baik. Itu tobat yang paling wow, tingkat dewa banget mungkin. Tuh lihat, udah para wali, udah para supi ya, udah para supi. Tobatan tingkat yang kedua itu tobatan orang-orang yang dirinya merasa lebih baik. Dia merasa lebih baik terus ditobatin, ya Allah ampuni hamba ya Allah, kayaknya hamba merasa lebih baik dari tadi pas lagi ngobrol. Ampuni hamba ya Allah, hamba kayaknya ngerasa lebih baik lah dari orang-orang. Walaupun dia nggak ada orang-orang nih, dia nggak pernah ketemu sama orang-orang, dia di rumah mulu, dia sendiri mulu. Tapi setan di mana-mana, walaupun dia lagi sendiri, tapi diganggu tuh sama setan dia. Dengan cara merasa dia lebih baik dari orang-orang. Dia di masjid mulu, nggak pernah ketemu orang di masjid misalkan, atau di majelis ta'lim mulu, nggak pernah ngumpul sama yang buruk-buruk gitu, di tempat-tempat buruk nggak pernah ngumpul-ngumpul. Tapi di dalam diri dia otomatis berkesimpulan diri dia bagus. Nah itu penyakit hati. Nah kalau orang udah nobatin itu udah luar biasa. Tobat udah tingkat dewa, udah tingkat luar biasa. Tobatnya orang yang merasa lebih baik itu bagus, tingkat hebat banget itu. Jadi orang yang tobatnya perfect gitu ya. Jadi tobatnya orang yang benar itu setiap hari tobat gitu. Setiap hari tobatnya makin bagus kualitas tobatnya. Udah enggak yang dosa besar-besar lagi yang ditobat sama dia, tapi hal-hal kecil. Ya Allah, ampuni hamba tadi lupa, ingat kepadamu lupa ya Allah. Ampuni hamba ya Allah tadi enggak husu sholat. Ampuni hamba ya Allah tadi gitu. Tadi kayaknya hamba sombong sama orang. Ya. Apalagi dosa-dosa yang halus. Nah, tobat tingkatan yang kedua yang lebih tinggi itu tobatnya orang-orang yang merasa dirinya lebih baik. Orang-orang yang merasa dirinya lebih disayang sama Allah. Makasih Allah, ya Allah dikasih
rajin sholat, dikasih rajin berjamaah, dikasih rajin awal waktu. Walaupun dia nggak ngomong sama orang, tapi dia merasa, ngerti gak sih? Tapi dia ngerasa, itu namanya ujub. Dia ngerasa dia kayak lebih baik, tapi dia nggak ngomong sama siapa-siapa. Tapi dia berhealing gitu ya, ngerasa auranya tuh lebih bagus. Tapi dia nggak ngomong sama siapa-siapa. Dia nggak sombong. Sombong sama ujub beda ya, makanya di bahasa Arab ujub sama takabur beda. Kalau takabur itu terlihat biasanya. Tingkah lakunya terlihat sama orang, disampaikan sama orang. Kalau ujub enggak disampaikan. Ya udah di dalam hati dia. Ini yang lebih parah. Bahkan kiai, ulama, kiai sekelas ulama, ya mungkin penyakit ini bisa timbul. Soalnya nggak kelihatan sama kita. Itu ujub namanya, nggak terlihat. Itu ujub itu tersimpulkan oleh sendiri. Ujub itu tersimpulkan oleh diri sendiri. Itu ujub, makanya ini lebih berat. Nah, kalau orang udah tobat dari situ, orang udah tobat dari merasanya lebih baik, dia merasa lebih disayang sama Allah dari yang lain, dia merasa lebih disayang sama Allah soalnya dia bisa berjamaah dengan mudah. Orang-orang susah, orang-orang suram dah, masa depannya gue doang nih enak, alhamdulillah. Tuh, ngerasa kayak begitu tuh. Terus ditobatin sama dia, ya Allah ampuni hamba, ya Allah hamba ngerasa lebih baik kayaknya dah, ampuni hamba. Itu udah parah, udah tobat bagus, paling tingkat tinggi itu tobatnya. Paling tinggi tobatnya, paling tinggi ya. Tobat itu sama ya, tobat itu harus fauron juga ya, sama. Ini bukan masalah murtad loh, ini udah masalah tobat di sini ya. Emang ini tobat, tapi di sini emang ini bab murtad, tapi di sini udah menyangkut tobat. Sama ini, sama. Al-audu fauron, yang tobat itu atau yang murtad harus balik buru-buru, sama. Taba yatubu, tobat itu balik, kembali, ayo balik lagi ke barisan, kayak gitu. Fauron, buru-buru. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu, fi'il amar di situ menyatakan fi'il amar wajib yang harus dilakukan secara buru-buru. Oh ya, buru-buru. Secara buru-buru, wajib, fauron, seketika. Hari itu juga harus tobat lagi, istighfar lagi, tobat lagi, ngelakuin dosa lagi misalkan, tobat lagi, harus dihantam sama tobat terus. Dosa nggak apa ya? Udah dosa, udah terjadi dosa, tobat lagi, udah terjadi dosa, tobat lagi. Tentunya terjadi dosa setelah kita berusaha untuk tidak dosa ya, berusaha untuk tidak melakukan dosa dulu. Tapi misalkan kita tertimpa maksiat dosa, tobat lagi, tobat lagi, gitu. Tobat lagi. Kata Allah, innallaha yuhibbut tawabin. Allah suka kepada orang yang tobat. Ya, Allah suka kepada orang yang tobat. Berarti Allah tahu bahwa hambanya tidak mungkin tidak berdosa. Buktinya Allah menyatakan Allah cinta kepada yang taubat. Kenapa Allah cinta kepada yang tidak berdosa? Ngerti gak? Tapi Allah suka kepada yang bertobat, karena Allah tahu bahwa manusia pasti ada hilaf, lupa. Makanya Allah, innallaha yuhibbut tawabin. Allah menyukai, mencintai orang yang tobat. Cintai. Yang penting ada tekad. Tekad itu disebut azam. Terus kedua ada penyesalan, nademu ya. Syarat-syarat tobat. Terus yang ketiga harus apa tadi? Ikhlas, meninggalkan kesalahan yang udah terjadi. Udah, jangan lagi kayak gitu. Yang penting ada tekad, ada azam. Ada cerita seorang pemuda, siapa ya namanya? Di kota Madinah. Dia lagi berjalan di kota Madinah sambil mabuk. Tangannya lagi bawa botol, lagi mabuk-mabukan. Tangannya lagi bawa botol arak, isinya arak. Nah, pas nyampe di sebuah terowongan di Madinah, sebuah terowongan. Nah, nggak disengaja tuh orang ketemu sama Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab di suatu terowongan di Madinah. Nah, refleks langsung kan, pasti itu orang yang lagi mabok nyembunyiin botolnya ke bajunya. Dia ngeliat Sayyidina Umar, langsung diumpetin ke dalam jubahnya. Pas papasan, kata Sayyidina Umar, apa itu yang kau sembunyikan di jubahmu?
kata orang itu. Orang itu di dalam hatinya gini, ya Allah, jangan biarkan Engkau membuka keburukanku di hadapan Sayyidina Umar. Kata orang yang pemabuk itu. Terus kata orang pemabuk itu, jangan sampai Engkau membuka aibku di hadapan Sayyidina Umar. Jangan sampai kau permalukan diriku di depan Sayyidina Umar. Aku berjanji, aku tidak akan mengulangi ini lagi. Aku tidak akan meminum minuman keras lagi. Tapi, katanya gitu, tapi janganlah kau permalukan diriku di hadapan Sayyidina Umar. Aku berjanji, aku tidak akan begini lagi. Dalam hatinya gitu. Ditanya sama Sayyidina Umar, apa itu di jubahmu? Terus kata orang itu, ini cuman cuka. Katanya gitu, ini cuman cuka. Coba aku lihat, kata Sayyidina Umar. Dilihatin itu. Nah ternyata dengan kuasa Allah itu beneran cuka. Yang padahal itu bener-bener arak. Kenapa? Artinya Allah mencintai orang yang taubat. Allah akan membantu orang yang punya tekad, punya azam, emang ogah lagi gitu. Itu tadi dia lagi ketakutan sama Sayyidina Umar. Ya Allah, jangan Engkau membuka keburukanku di hadapan Sayyidina Umar. Ya. Terus dia bertekad, azam, aku berjanji ya Allah, aku nggak bakal gini lagi dalam hatinya. Terus langsung ditunjukin, ini cuka. Mana coba sini tunjukin, kata Sayyidina Umar. Beneran cuka ternyata. Dirubah sama Allah menjadi cuka. Kenapa? Berarti Allah mencintai orang yang taubat. Allah akan membantu. Yang penting ada kemauan, Allah akan bantu usaha. Allah akan permudah. Artinya gitu. Allah mencintai orang-orang yang ingin bertobat. Apalagi dia ada tekad, azam, tekad. Bener-bener ogah dia ala yauda. Dia nggak mau balik lagi. Dia nggak mau kembali. Dia nggak mau minum arak lagi. Udah tekad banget tuh, aku berjanji nggak mau. Dibantu sama Allah. Yang mau bertobat dibantu sama Allah. Nggak dibuka tuh aibnya, keburukannya di hadapan Sayyidina Umar. Subhanallah. Orang yang pemabuk loh, ya. Orang yang pemabuk, dosa, meminum minuman yang haram, melanggar perintah Allah, jangan minum arak. Tapi dilanggar sama dia. Tapi suatu ketika dia bertobat, tekad bulat, nggak mau lagi, gitu lagi, ditolong sama Allah, dia dibantuin. Yang penting ada tekad dulu, ya pasti Allah pengen bantu. Innallaha yuhibbut tawwabin. Dirubah tuh cuka menjadi arak, dirubah tuh arak menjadi cuka. Subhanallah. Ya mana ada coba? Itu kuasa Allah dan cintanya Allah kepada orang-orang yang taubat. Subhanallah, ya kan? Bisa aja Allah kehendaki Sayyidina Umar untuk menghukum, ya kan? Untuk menghukum pemabuk, tapi bukan kekerasan yang Allah mau berarti, ya kan? Dia ada tobat, dibantu sama Allah. Dia ada rasa mau tobat, dibantu sama Allah. Dirubah araknya menjadi cuka. Gitu. Dirubah. Itu innallaha yuhibbut tawwabin. Fa ilam yatub wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan fihi kama zida ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama inna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'afana rabbil alamin wa fa'ala ma qarabatil lana fi dina tawassala bi ta'alimi antal zuqana wa wa antal zuqana Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.